kakak yang pengen mencari adiknya ya. Namanya Rani, dia ini datang jauh-jauh dari Garut ke Jakarta ya, pengen mencari adik kandungnya yang namanya adalah Winda, umurnya 20 tahun. Adiknya ini seorang perempuan juga. Perempuan masih 20 tahun. 20 tahun, apalagi masih kecil ya. Masih. Itu kayaknya ini klien kita deh. Aduh, kenapa lagi sih ini? Ini Rani bukan sih, bentar deh, ini agak tertutup sama ibu ini. Tadi kan janjian di warung ini. Enggak, janjiannya tuh memang deket. Mas, tadi bener nggak lokasinya di sini deket sini kan? Kalau dia sama emang di gang ini, jalan ini. Nah, jangan-jangan ini. Ini kali. Cuma nggak benar juga aja. Iya betul kayaknya. Cuma oh iya betul itu. Iya ya. Ini agak basah dikit nggak apa-apa ya? Udah, hujan dikit nggak apa-apa. Bu. Ya ampun, Rani, kenapa Rani? Kasihan. Oh, kenapa ibu? Saya tolongin. Dia kayak orang linglung gitu. Sekarang linglung. Ya. Halo Mbak. Masa sih? Mbak. Saya kasih minum. Ibu permisi sebentar. Coba, silakan. Tapi ini barang-barangnya nggak ada yang hilang? Rani? Kayaknya sih nggak ada yang hilang deh. Dia nggak, maksudnya dia nggak bawa barang-barang Bu? Nggak ada. Oh, datang Iya. memang begini aja? Ya nggak mungkin Bu, pasti bawa barang-barang ini. Rani ini sudah tergeletak, nggak sadarkan diri dia ternyata. Kondisinya sangat pucat mukanya, sangat memprihatinkan. Dan gue ngeliat di situ tidak ada barang-barang dia. Terus nggak bawa baju? Nggak ada. Nggak ada. Waduh, pasti diambil Bu, nggak bawa baju. Kita ngeliat sosok Rani ini sudah tergeletak, nggak sadarkan diri dia ternyata. Kondisinya sangat pucat mukanya, sangat memprihatinkan. Dan gue ngeliat di situ tidak ada barang-barang dia. Terus nggak bawa baju? Nggak ada. Nggak ada. Waduh, pasti diambil Bu, nggak bawa baju. Dia kan dari Garut. Garut, Ibu. Dari Garut, Dia Ibu. nggak bawa apa-apa, bawa ini aja. Rani. Tasnya nggak ada, Ibu. Nggak ada. Loh, Ya Allah. coba nggak ada, Ibu. Ibu lihat nemunya di mana? Rani. Lewat. Diantar siapa Ibu dia kesini? Sendirian. Oh iya, ini Kayaknya pasti. dia dari terminal. Iya, dia memang dari Garut, Ibu. Coba kasih minum, Bu. Rani. Enggak, ini kalau kayak begini kondisinya, pasti barang-barangnya diambil lah. Diambil, iya ini cuma sisa Apa? HP. Alhamdulillah, handphonenya enggak loh. Coba lihat handphonenya. Mungkin kehipnotis kali ya dia ya. Ini kasihan loh. Dia nggak tahu Jakarta, dia nggak pernah datang ke sini. Tiba-tiba punya kena peristiwa seperti itu, kena hipnotis coba. Saya tolongin, saya ajak mari duduk. Oh, untungnya ibu lihat dia tolongin ya. Ya, kasihan. Mbak, Rani. Mbak. Rani. Nah itu udah mulai mendingan nih. Mbak, Dia udah ngedip ini, dia udah ngerespon. dia sadar, dia nggak inget apa-apa awalnya. Dan setelah pelan-pelan kita jelaskan, dia di situ baru ingat. Katanya sewaktu dia turun dari bus, dia sempat istirahat di bangku dekat penjualan tiket di situ. Dan dia ditawarin minum sama seseorang ibu-ibu. Ditawarin minum sama dia diminum. Dan disitulah dia tidak sadarkan diri. Kasih minum apa? Oh, Kok mau sih kasih minum? nggak tahu. Ya soalnya dia orangnya baik. Kasih air minum aja. Air putih. Air putih. Oh ya itu jadinya langsung nggak sadar Mbak ini. Coba bayangin identitas dirinya semuanya hilang. Dompetnya semuanya hilang. Uangnya juga hilang. Baju-bajunya juga hilang. Nangis dia di situ. Dia kesininya gimana? Jalan, jalan. Tuh kan? Tadi pasti nggak sadar dia. Sabar, sabar. Aduh gimana dong Ibu? Sabar, Neng. Sabar. Aduh gimana dong Mas? Apa dari orangnya aja ya di terminal ya? Apa masih ada orangnya di situ? Ya nggak bakal ada lah. Lu masih inget mukanya? Nggak tahu sih, Mas, aku udah lupa. Oh ya Ya, susah berarti nggak inget gitu Mbak. Berarti orangnya Mbak. ada di sana. Iya, dia kena hipnotis. Pasti nggak sadar lagi. Terus Habis apa aja itu bang? ada barang-barang, ada baju aku. Baju. Iya, terus Dompet semua di situ. ya, dompet juga di situ. Uang juga? Mas. Iya, uang juga.
Bapak gimana dong? Astagfirullahaladzim. Kita tenangin dia, kita kasih pengertian, akhirnya dia mulai tenang. Kita kasih penjelasan dia supaya nggak usah khawatir, nanti kita kasih tempat penginapan di kantor. Gimana? Istirahat dulu deh. Istirahat di kantor aja yuk. Ya, yuk kamu tenang yuk. Makan dulu di kantor yuk kita yuk. Oh iya. Ibu. Makasih Ibu ya. Makasih Bu. Ya mari. Bu, terima kasih. Mbak. Saya harus kayak gimana lagi, Mbak? Saya udah bingung, saya udah pusing harus gimana lagi. Mbak tenang dulu, biar Mbak enak ceritainnya ke kita. Saya lagi cari adik saya, Mbak, yang di Jakarta. Dia katanya mau SPG-an, tapi dia nggak pulang-pulang, nggak ada kabar. Aku sebagai kakak khawatir dong, Kak, apalagi dia anak perempuan. Apalagi dari rumahnya dia marah-marah. Ya karena nggak boleh, sama bapak sama ibu juga nggak boleh. Ya sebenarnya kita juga ikut prihatin masalah kamu kecopetan, masalah kamu kehilangan adik kamu. Ya masalah ini kan akan terus berjalan. Semakin lama kamu biarkan adik kamu, semakin dia nanti nggak balik-balik ke rumah. Ya kan? Adik kamu umur berapa sekarang? 20 tahun. Kamu umur berapa? 25 tahun. 25. Kita selisih 5 tahun. Kamu deket nggak sama adik kamu? Aku deket, Mas. Aku sayang banget sama dia, makanya Sayang aku sama cari dia. kesini ya, Mas. Aku khawatir, takutnya kenapa-kenapa. Lagi kan SPG kan ya pasti seksi-seksian lah, Mas. Sorry, aku mau nanya ekonomi keluarga bagaimana? Ekonomi keluarga, kita terlahir sederhana, Kak. Nggak, yang kerja bapak atau ibu? Yang kerja bapak, Cukup untuk makan? cukup. Nah, terus kenapa? Saya juga membantu, saya juga kerja di toko sama. Ya, terus kenapa adiknya nekat ke Jakarta untuk jadi SPG? Rani ini cerita, Winda ini punya teman namanya Yuni, seorang SPG yang biasa SPG-an di Jakarta. Yuni ini setiap pulang kampung pakaiannya selalu mewah katanya, selalu glamor, handphonenya baru, ya kan? Winda ini namanya anak baru beranjak dewasa. Dia pengen seperti Yuni, punya penghasilan sendiri, bisa beli barang-barang mewah. Di kampung tuh dia tuh ngeliat ada temennya namanya Yuni. Yuni suka cerita, suka ini manas-manasin. Dia suka cerita. Katanya SPG-an dong, katanya gitu kan ya. Baju bagus, bisa kebeli apapun yang lo mau, katanya gitu kan. Jadi dia tergiur, Mbak. Dia tergiur. Terus udah kayak gitu, dia malah pergi dari rumah. Harusnya kan kalau misalkan adik pergi ke Jakarta, tanyain nama siapa, tinggalnya di mana, berapa lama, udah sempet tanyain itu. Dia itu ikut sama kenalan Facebooknya. Karena keinginannya seperti Yuni, akhirnya Winda ini waktu punya kenalan seorang teman namanya Yudi dari Facebook yang menawarkan tuh kerja sebagai SPG di Jakarta, dia tertarik di situ. Berarti di Facebook itu ada nama dan nomor telepon ya? Ada fotonya Yudi juga dong berarti? Ada, Ada. ada. Oke. Nah dia ke Jakarta kerja sebagai SPG selama sebulan kata kamu tadi. Iya, sebulan. Ya mesnya di daerah mana? Mesnya di daerah Tangerang. Berarti di SPG itu tidak hanya adik kamu aja, adik kamu siapa namanya? Pindah. Winda. Yang hanya Winda aja kan, termasuk Yuni juga. Apa mereka, gimana maksudnya Yuni? Ini satu kerjaan? Ini SPG juga? Yuni nggak satu kerjaan sama dia. Oh, beda. Nggak, dia beda agensi. Nah terakhir dapat kabar katanya Yuni ini 3 minggu yang lalu ketemu sama Winda di acara live musik yang ada di Tangerang.